Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya William Hilmi Susatyo dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai praktikum korosi. Sebelumnya, akan dibahas mengenai tujuan praktikum terlebih dahulu. Secara umum, tujuan praktikumnya ada 3. Yang pertama, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Jadi nanti dalam proses praktikum ada paku kemudian ditempatkan di gelas plastik yang diisi bermacam-macam cairan ya. Ada air biasa, ada air panas dan lain-lain. Kemudian mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Jadi nanti pada saat percobaan apabila paku mengalami korosi akan ditelusuri faktor-faktor apa aja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Jadi nanti juga akan dibahas mengenai bagaimana cara mencegah korosi itu sendiri. Kemudian berlanjut ke dasar teori. Pertanyaan yang pertama adalah apa sih itu korosi? Jadi secara umum korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan zat yang tidak dikehendaki. Jadi, pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi dengan reaksi sebagai berikut seperti yang bisa dilihat pada gambar ya. Jadi, itu mengalami oksidasi yang awalnya besinya itu bermuatan 0 jadi bermuatan plus 2. Sementara itu, oksigen mengalami reduksi dengan reaksi sebagai berikut, seperti yang bisa dilihat pada gambar juga. Di situ bisa dilihat oksigennya yang awalnya bermuatan 0 menjadi bermuatan min 2. Sebelum melakukan praktikum, akan dibahas mengenai alat dan bahan terlebih dahulu. Secara umum sama seperti yang ada di lembar praktikum ya. Yang pertama ada 6 buah paku, kemudian juga akan disiapkan 6 gelas plastik, kemudian ada air biasa, air panas, cuka, larutan garam, minyak goreng, serta lembaran plastik. Jadi ini ada paku ya, ini kondisi pakunya sudah diamplas, jumlahnya ada sebanyak 6, nanti mau dimasukin ke 6 gelas yang berbeda. Ya, jadi ini kita sudah ada 6 gelas di sini. Kemudian juga sudah diberi label. Maka dari itu pakunya bisa mulai dimasukkan. Kemudian ini di masing-masing gelas akan diberikan larutan sesuai yang tertera pada label. Jadi seperti yang bisa dilihat sekarang masing-masing gelas sudah diisi oleh larutan sesuai yang tertera pada label. Seperti ini ada air biasa dan sudah diisi paku, kemudian ada air panas dan juga itu sudah diisi paku, kemudian ada cuka, larutan garam, minyak goreng, dan ini tidak diisi apa-apa. Ya, langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah memindahkan plastik penutup gelas ke setiap gelas seperti berikut ini. Seperti yang bisa dilihat, semua gelas sekarang sudah tertutupi oleh plastik ya.
Jadi setelah hari pertama percobaan ditemukan bahwa paku yang sudah berkarat adalah paku yang terdapat di dalam air panas seperti berikut ini. Kemudian di dalam paku yang ada air di paku yang berada di dalam air biasa juga terdapat karat sedikit ya, baik paku maupun yang ada di air panas maupun air biasa. Kemudian yang ada di air cuka belum berkarat, bisa dilihat belum sama sekali. Begitupun yang ada di minyak goreng juga belum berkarat. Lalu kemudian yang tidak diisi apa-apa juga sudah berkarat, lumayan banyak ya. Terus yang kemudian yang terakhir ada yang diisi air garam, ini juga belum menunjukkan karat sama sekali. Jadi ini kita sudah memasuki hari kedua pada eksperimen saya, dan bisa dilihat pertama kita akan mengulas dari air panas terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwa pada air panas sudah banyak ya karatnya yang terbentuk di sini. Kemudian selanjutnya ada air biasa, air cuka. Pada di label tertulis C, di sini baru ada sangat sedikit sekali ya, bahkan hampir tidak ada karatnya yang terdapat pada cuka. Kemudian selanjutnya ada air biasa. Di air biasa ini karatnya sudah banyak sekali, bisa dilihat di sini terdapat banyak karat. Kemudian yang akan diulas selanjutnya adalah larutan garam. Bisa dilihat di sini sudah terbentuk karat, sudah terdapat karat, namun hanya sedikit. Kemudian dilanjutkan dengan yang kosong, yang tidak diisi apa-apa. Di sini sudah banyak sekali di sini karatnya, sudah sangat jelas sekali ada karat di sini. Selanjutnya yang terakhir ada minyak goreng. Di minyak goreng ini sudah ada sedikit ya, namun tidak begitu banyak. Ya mungkin untuk percobaan hari kedua seperti ini ya. Oke, kita sudah memasuki hari ketiga percobaan, sekaligus juga menandai hari terakhir eksperimen saya. Untuk eksperimen kali ini kita akan mengulas dari kiri terlebih dahulu. Bisa kita lihat ya di sini. Pada air biasa bisa dilihat karatnya sudah lumayan banyak, dan sepertinya pakunya pun sudah mulai berkarat. Kemudian kita berlanjut ke air panas. Pada air panas bisa dilihat ya, ini karatnya sudah banyak sekali, terutama pada bagian ujung. Kemudian dilanjutkan pada larutan cuka. Di sini sama seperti hari kedua, hampir tidak ada karat, masih kosong ya, sama seperti hari kedua. Ada penambahan sedikit namun tidak signifikan. Kemudian dilanjutkan ke ini larutan garam. Nah, di larutan garam ini juga sangat sedikit sekali ya, mungkin lebih banyak dibanding hari kemarin. Kemudian di larutan di gelas yang tidak diisi apa-apa ini tidak karatnya sangat banyak sekali, lebih banyak dari hari sebelumnya yang jelas. Kemudian untuk sampel terakhir ini ada minyak goreng, ini juga sedikit karatnya, memang lebih banyak daripada hari kemarin tapi lagi-lagi tidak signifikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas pada bagian kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang sudah kita lakukan, maka kita bisa membuat tabel pengamatan sebagai berikut. Jadi seperti yang bisa dilihat pada gambar, tabel pengamatannya adalah seperti itu. Untuk tanda min berarti tidak ada karat. Untuk tanda plus sebanyak 1 buah artinya ada perkaratan tetapi sedikit.
Kemudian untuk plus 2 ada perkaratan dalam jumlah yang cukup banyak, serta untuk plus 3 plus sebanyak 3 buah artinya terjadi perkaratan sangat banyak sekali, sangat signifikan begitu. Kemudian berdasarkan tabel pengamatan tersebut, kita bisa membuat pembahasan. Jadi dari hasil pengamatan selama 3 hari, didapati bahwa pada gelas plastik berisi cuka, minyak goreng, dan larutan garam hampir tidak terjadi korosi sedikit pun. Bahkan sebetulnya tidak ada korosi. Sementara itu terjadi pada gelas yang berisi air dan gelas kosong. Nah, gelas yang berisi air ini terdiri dari air panas serta air biasa itu terjadi korosi. Khusus untuk gelas kosong, korosi yang terjadi sangat banyak sekali, sangat signifikan begitu. Kemudian berdasarkan pembahasan tersebut, kita bisa membuat kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah faktor-faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi antara lain yaitu yang pertama itu elektrolit, terus yang kedua permukaan besi. Terus kemudian faktor-faktor yang dapat memperlambat terjadinya korosi diantaranya apabila paku ditempatkan di lingkungan yang kering dan tidak lembab. Kemudian usahakan untuk menutup tempat tersebut. Kemudian bisa dengan menambahkan bahan-bahan yang bersifat dapat menyerap uap air yang terbentuk dalam wadah semisal kapas atau kain yang kering. Kemudian sebetulnya ada juga yang faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya korosi, atau mungkin lebih tepat disebut hal-hal yang dapat mencegah terjadinya korosi. Di antaranya adalah pengecatan permukaan besi, kemudian pemberian lempeng katodik dan lain-lain. Sekian presentasi praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.